Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Michiru kaget dengan kedatangan Yuta yang tiba-tiba. Michiru bingung kenapa Yuta datang kemari, dan Yuta berkata agar Michiru ikut dengannya. Michiru merasa bersalah jadinya, apalagi melihat Yuta yang juga ketakutan. Ia bingung kenapa Yuta melakukan itu. Kedua preman itu hanya tertawa melihat Yuta yang masih seorang anak SMA dan menyuruh Yuta untuk pergi. Atau tidak, Yuta akan berhadapan dengan mereka. Tapi Yuta tetap bertahan dan tak akan pergi. Yuta beralasan akan membawa Michiru pergi bertemu ayahnya. Mendengar itu membuat kedua preman itu tertawa dibuatnya. Tiba-tiba seseorang mendatangi mereka. Kedua preman itu ketakutan dibuatnya melihat sosok yang datang, di mana itu adalah bodyguardnya Alisa. Bodyguard itu mengerti perannya dan berkata apa yang mereka inginkan dari putrinya. Kedua preman itu semakin takut dan mengira kalau orang di hadapan mereka adalah anggota Yakuza. Yuta berkata ke bodyguard itu dan berkata kalau semuanya aman terkendali. Tapi Michiru tak mengerti sama sekali dan tetap mencoba mengikuti alurnya. Yuta pun bertanya ke dua preman itu soal apa yang ingin mereka bicarakan ke Michiru. Tapi mereka berdua terlalu takut dan langsung melarikan diri. Mereka berdua yakin kalau orang yang dikira ayahnya Michiru itu pasti membawa senjata api dan tak peduli lagi soal permintaan Nakatsugawa. Setelah mereka berdua pergi, Yuta bertanya apakah Michiru baik-baik saja. Tapi Michiru masih gemetar ketakutan. Yuta juga berterima kasih ke Niekawa karena sudah mau membantunya. Niekawa senang dapat membantu Yuta. Juga ia senang teman Yuta tak terluka. Michiru menyadari Niekawa adalah orang yang sama sebelumnya. Mereka pun pergi menuju mobil dan Niekawa menyuruh mereka berdua masuk ke dalam. Yuta mengajak Michiru masuk ke dalam dan Michiru menurutinya. Di dalam Yuta bertanya apakah Michiru sudah merasa tenang. Michiru pun mengiyakan dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Tapi kenapa Yuta tahu Michiru ada di sana? Saat itu Yuta sedang menunggu lampu merah dan mendengar suara Michiru. Meski tak yakin, tapi mereka tetap berhenti dan begitulah yang terjadi. Michiru mengerti dan ternyata itu semua cuma kebetulan. Tapi Michiru bertanya kenapa Yuta tetap menolongnya, apalagi setelah semua yang terjadi sebelumnya. Yuta berkata kalau mereka masihlah tetap seorang teman. Michiru menyadari kalau Yuta selalu ada untuk menolongnya dan tak berubah sedikit pun. Michiru menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf karena sudah banyak merepotkannya selama ini. Tapi Yuta merasa itu bukanlah sesuatu yang salah dan ia sudah terbiasa juga. Michiru menjadi kesal dibuatnya. Michiru merasa tenang dibuatnya apalagi sudah lama mereka tak berinteraksi seperti ini. Dan Michiru menyadari kalau ia benar-benar menyukai Yuta. Ketika Michiru ingin mengatakan sesuatu, Yuta menyela yang membuat Michiru kaget dibuatnya. Itu karena ada Alisa dan Yuri di belakang mereka. Michiru kaget kenapa ada Alisa dan Yuri di sini. Meskipun Michiru harusnya menyadari dengan kehadiran Nikawa, tapi kenapa mereka harus ada di sini? Yuri meminta maaf karena ia tak punya kesempatan untuk menyapa Michiru, apalagi mengganggu momen mereka berdua sebelumnya. Yuta berterima kasih atas pengertian mereka berdua dan meminta Alisa untuk mengantar Michiru pulang juga. Alisa dengan senang hati menerimanya. Yuri yang memahami situasinya berkata kalau ia tak menyangka Yuta bisa bersikap seperti itu. Ia pergi berlari menyelamatkan Michiru. Alisa juga setuju meskipun merasa cemburu dibuatnya. Tapi Yuta tak melakukan apapun menurutnya. Michiru merasa kalau kehadirannya menjadi penghalang bagi yang lain. Terasa kalau kesempatannya sudah sirna. Michiru menjadi yakin kalau apa yang Yuta lakukan hanyalah menolong teman masa kecilnya dan tak lebih dari itu. Terasa sekali bagi Michiru bagaimana sikap Yuri dan Alisa yang berhati-hati di hadapannya. Tapi setiap Michiru mendengarkan pembicaraan mereka yang senang dan bahagia itu membuat Michiru terdiam dan hanya mengangguk saja dan berusaha agar tak menangis. Di tempat karaoke, akhirnya teman Michiru mendapatkan pesan dari Michiru yang sudah sampai di rumah. Mereka semua yang hadir di sana juga merasa lega dibuatnya, apalagi mengingat Michiru yang menghilang secara tiba-tiba. Sedangkan Nakatsugawa merasa kesal dibuatnya, apalagi dengan kedua preman sebelumnya yang tiba-tiba kabur. Kedua preman itu tak mau lagi berurusan dengan Michiru yang membuat Nakatsugawa kesal dan marah dibuatnya.
Beberapa hari kemudian, sekali lagi Yuta melakukan meeting bersama Sakudai Rame, di mana mereka sedang membahas volume pertama dari cerita Sehatimu. Mei merasa senang dengan Yuta yang bekerja dengan cepat, apalagi mengingat Yuta yang mengerjakan 300 halaman hanya dalam 3 hari saja. Tapi bagi Yuta itu sesuatu yang normal. Mei menjelaskan kalau bagi penulis lain 300 halaman membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menyelesaikannya, yang membuat Yuta kebingungan. Mei pun berkata untuk masuk ke topik utama meeting kali ini, di mana novel ringan membutuhkan artis untuk menggambar karakter yang ada. Karena itulah mereka akan mencari ilustrator untuk cerita ini. Yuta juga setuju soal itu, apalagi mengingat volume pertama yang sukses besar itu tak terbantahkan. Maka mereka butuh seseorang yang bisa mengimbangi kesuksesan itu, dan bertanya apakah Michiru punya ilustrator yang ia kenal. Tapi Yuta tak mengenal satupun. Mei sudah menduganya akan menjadi seperti itu, dan tentu mereka punya anggaran untuk merekrut siapapun. Tapi bagi Yuta, selama ia punya ilustrator, ia tak masalah siapapun itu. Mei berkata kalau ia sudah punya kandidatnya, dan bertanya apakah Yuta mengenal Misayama Ako. Tapi Yuta tak pernah mendengar namanya. Misayama Ako adalah seorang VTuber sekaligus ilustrator terkenal dan punya channel YouTube-nya sendiri, mirip sama kayak Shigure Ui gitulah kalau di dunia nyata. Mei berencana untuk merekrut orang ini dan bertanya apakah Yuta tak masalah, dan meyakinkan Yuta soal itu. Tapi Yuta tak masalah jika itu pilihan Mei. Tapi Yuta meminta maaf karena tak mengetahui apapun soal VTuber. Mei merasa bukan masalah selama Yuta menyetujuinya. Tapi Yuta bingung, jika sehebat itu pasti orang itu sangatlah sibuk. Apakah orang itu punya waktu? Tapi Mei berkata kalau orangnya sendirilah yang memintanya, yang membuat Yuta kaget dibuatnya, dan tak diragukan lagi kalau Misayama Ko juga termasuk penggemar berat Kamimatsu Sensei. Dan cerita pun berlanjut.